Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Milida Hidayanti dengan NIM 202420991 dari Prodi Keperawatan Program Sarjana dan 1. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan sosialisasi edukasi membangun integritas anti korupsi pada jenjang sekolah menengah pertama. Mitra kita pada sosialisasi ini adalah SMP Muhammadiyah Gombong. Masuk ke ringkasan, kegiatan sosialisasi edukasi anti korupsi bertujuan untuk menanamkan nilai integritas pada siswa-siswi di Indonesia. Tujuan utama pada edukasi kami kali ini yaitu yang pertama adalah menanamkan nilai integritas dan sikap anti korupsi. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran terhadap dampak negatif korupsi. Yang ketiga ada memberikan pengetahuan praktis untuk mencegah korupsi. Dan keempat adalah mendorong peran aktif dalam menciptakan lingkungan jujur. Dan yang terakhir, yang kelima, metode pelaksanaan meliputi ceramah, simulasi kasus, permainan peran, diskusi kelompok, dan lokakarya kreatif. Kegiatan ini diharapkan dapat membekali siswa dengan pemahaman mendalam tentang integritas dan pencegahan korupsi. Bagian latar belakang. Korupsi adalah masalah besar yang menghambat kemajuan di banyak negara, termasuk Indonesia. Selain merugikan finansial, korupsi menyebabkan ketidakadilan sosial, penurunan kualitas hidup, dan hilangnya kepercayaan. Sektor yang terdampak termasuk pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Integritas yang meliputi kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap etika penting untuk mencegah korupsi. Membangun integritas adalah tanggung jawab individu, masyarakat, institusi pendidikan, dan pemerintah. Pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk generasi muda dengan prinsip integritas dan anti korupsi sejak dini. Pada bagian penjelasan, yang pertama adalah tentang identitas mitra. SMP Muhammadiyah Gombong adalah sekolah swasta yang berlokasi di Kramantika, Gombong, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sekolah ini beralamat di Jalan Anggrek 1, nomor 28 Gombong, Kecamatan Gombong, Jawa Tengah dengan NPSN 203049070 dan kode pos 54411. Di bawah kepemilikan yayasan, sekolah ini menyelenggarakan kegiatan pendidikan tingkat SMP di pagi hari. Masuk ke bagian latar belakang. Masuk ke bagian kedua yaitu latar belakang. Selain merugikan finansial, korupsi menyebarkan ketidakadilan sosial, penurunan kualitas hidup, dan hilangnya kepercayaan publik. Sektor yang terdampak termasuk pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Integritas yang meliputi kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap etika penting untuk mencegah korupsi. Membangun integritas adalah tanggung jawab individu, masyarakat, institusi pendidikan, dan pemerintah. Pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk generasi muda dengan prinsip integritas dan anti korupsi sejak dini. Masuk pada bagian ketiga yaitu bagian rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Rumusan masalah pertama yaitu bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran siswa SMP Muhammadiyah Gombong tentang konsep korupsi dan dampak negatifnya. Yang kedua ada metode edukasi apa yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan sikap anti korupsi pada siswa. Dan yang ketiga ada bagaimana upaya yang dapat dilakukan sekolah untuk membangun budaya integritas dan anti korupsi di lingkungan sekolah. Masuk ke bagian keempat yaitu tujuan program. Tujuan program edukasi kita kali ini yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa tentang konsep korupsi, dampak negatifnya, dan pentingnya integritas. Yang kedua ada mengembangkan metode edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang korupsi dan integritas. Yang ketiga ada mendorong dan mendukung upaya sekolah dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi melalui kebijakan dan program-program yang mendukung integritas. Bagian kelima, luaran yang diharapkan dari program sosialisasi kami. Yang pertama ada peningkatan pemahaman siswa, yaitu siswa dapat memahami konsep korupsi dan dampak negatifnya dan terbentuknya pemahaman pentingnya integritas dan sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua
bebas korupsi melalui kebijakan dan program pendukung integritas. Dan ketiga, ada peran aktif siswa sebagai agen perubahan, yaitu siswa berperan aktif menyebarkan nilai-nilai integritas di sekolah dan di masyarakat, dan terciptanya proyek atau inisiatif siswa untuk mempromosikan kejujuran dan transparansi. Masuk ke bagian 6, yaitu kegunaan program. Yang pertama dari segi pendidikan, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang korupsi dan dampaknya, serta menanamkan nilai-nilai integritas melalui metode pembelajaran interaktif. Dan yang kedua ada dari segi psikologis, yaitu dapat membentuk karakter siswa yang jujur, bertanggung jawab, serta meningkatkan empati dan keterampilan sosial mereka. Lalu yang ketiga ada dari segi program sosialisasi, yaitu untuk meningkatkan keterlibatan siswa, memperkuat budaya sekolah yang anti korupsi, dan memastikan keberlanjutan nilai-nilai integritas dalam jangka panjang. Masuk ke penjelasan bagian 3, yaitu ada langkah-langkah strategis untuk pelaksanaan program kreativitas mahasiswa, yang meliputi ada survei sosial lingkungan sekolah untuk memahami konteks. Dan yang kedua ada aktif dengan dosen pembimbing. Yang ketiga, persiapan materi dengan judul yang relevan. Yang keempat, perencanaan langkah-langkah untuk mencapai dampak positif. Yang kelima, pelaksanaan program dengan judul yang telah ditentukan. Yang keenam, sesi penunjang kegiatan agar kegiatan menjadi lebih menarik. Dan yang ketujuh, evaluasi bersama untuk menilai hasil. Yang kedua, tahap pelaksanaan pada sosialisasi kami. Tahap pelaksanaannya yang pertama yaitu penyampaian materi melalui PPT. Yang kedua ada penggunaan video. Yang ketiga sesi interaktif atau tanya jawab. Dan yang keempat ada kuis untuk evaluasi pemahaman siswa. Pada bagian ini kami akan memaparkan tentang justifikasi anggaran kegiatan. Kegiatan yang biaya yang kami butuhkan dalam kegiatan ini, yang pertama ada biaya print sebanyak 50.000. Yang kedua ada door prize sebanyak 120.000. Lalu untuk kenang-kenangan sebanyak 80.000. Ada banner sebanyak 100.000. Transportasi setiap anggota 5.000 dikalikan 12 menjadi 60.000. Dan yang terakhir biaya untuk pembuatan materi dan penunjang video sebanyak 40.000 dengan total biaya 450.000. Jadwal kegiatan kami pada bulan pertama yaitu konsultasi dengan dosen pembimbing, lalu persiapan awal dan koordinasi tempat sosialisasi. Pada bulan kedua kami akan konsultasi dengan dosen pembimbing, pembentukan tim sosialisasi dan koordinasi tim. Dan pada bulan ketiga ada konsultasi dosen pembimbing dan penyusunan materi sosialisasi. Pada bulan keempat kami akan melakukan konsultasi dosen pembimbing, pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi kegiatan. Pada bulan kelima diharapkan kami sudah selesai melaksanakan penyusunan laporan akhir. Baik, mungkin cukup seperti itu saja. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan melalui kegiatan sosialisasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.